Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Ibu. Nah, di minggu sebelumnya kita telah mempelajari tentang keluhan pelanggan. Kemarin kita mempelajari tentang ada 4 ya kemarin. Ada tentang definisi keluhan pelanggan, penyebab terjadinya keluhan pelanggan, jenis-jenis keluhan pelanggan, dan manfaat dari keluhan pelanggan. Nah, di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang keluhan pelanggan, yaitu bagaimana cara merespon keluhan pelanggan, mengenali sifat-sifat keluhan pelanggan, dan cara atau langkah-langkah dalam menangani keluhan pelanggan. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada materi ya. Yang pertama, bagaimana sih cara merespon keluhan pelanggan dengan baik dan benar? Nah, di sini kita ada 4 cara dalam merespon keluhan pelanggan. Yang pertama itu ada feel, fakta, fokus, dan feedback. Dimana feel di sini adalah merasakan. Dalam artian kita harus mendengarkan keluhan pelanggan dengan baik. Di sini misalnya jika memungkinkan, terlebih dahulu kita meminta pelanggan untuk duduk jauh dari area publik. Hal ini dapat membantu menenangkan pelanggan kita dan mencegah orang lain untuk mendengar keluhan dari pelanggan. Selanjutnya, ajukanlah pertanyaan untuk mengklarifikasi tentang keluhan pelanggan. Selanjutnya, buatlah catatan tentang apa saja keluhan yang dialami pelanggan. Selanjutnya, kita di sini harus mendengarkan keluhan pelanggan dengan penuh perhatian, juga harus menunjukkan rasa simpati. Jadi di sini tunjukkanlah empati kita kepada konsumen. Coba rasakan jika kita berada di posisi mereka. Misalnya kita mengucapkan, saya tahu bagaimana perasaan ibu, bagaimana yang ibu alami gitu. Atau itu pasti sangat tidak menyenangkan untuk Anda gitu. Jika diperlukan, minta maaflah untuk sebuah kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami oleh pelanggan kita. Nah, selanjutnya cara dengan fakta. Artinya di sini kita memberi informasi yang baik dan benar, otomatis akan menghindari komplain. Nah, jadi di sini kita harus menyampaikan informasi sesuai fakta yang terjadi atau memberikan informasi produk yang sesuai. Otomatis ini akan menurunkan rasa ketidakpuasan pelanggan. Bahkan ketika kita memberikan informasi dengan baik dan benar, pelanggan tidak akan mengalami kekecewaan terhadap pelayanan atau produk kita. Nah, selanjutnya di sini adalah fokus. Nah, apabila kita di sini tidak fokus, masalah akan jadi semakin lebih besar. Dalam artian di sini ketika kita tidak fokus dalam menangani sebuah masalah, komplain atau keluhan dari pelanggan, kita pasti akan menambah rasa ketidakpuasan dari pelanggan. Misalnya sini ketika kita tidak fokus, kita malah memberikan atau melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan oleh pelanggan, memberikan kalimat yang kurang berkenan di hati pelanggan. Itu malah akan menimbulkan rasa ketidakpuasan lagi, malah lebih menimbulkan. Nah, jadi di sini dalam merespon keluhan pelanggan, kita harus benar-benar fokus dalam menanganinya, karena fokus ini penting gitu. Nah, selanjutnya adalah feedback, di mana di sini kita harus memberikan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, yaitu dapat diterima oleh pelanggan dan dapat diterima oleh perusahaan kita. Di mana di sini kita harus dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Jadi kita harus memberikan solusi yang baik dan benar juga di sini. Terus jika memungkinkan, jika kita tidak bisa menangani, kita mungkin bisa meminta bantuan rekan kerja kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di sini kita harus benar-benar menyampaikan hasil dari penyelesaian keluhan pelanggan ini. Jadi agar pelanggan itu mendapatkan hasil dari apa yang dia keluhkan, atas apa yang dia pertanyakan dari keluhan yang dia alami. Nah, itu adalah 4 cara merespon keluhan pelanggan. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat pelanggan saat mengajukan keluhan. Nah, di sini
Uh, dalam menghadapi kekecewaan konsumen terhadap perusahaan, konsumen memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, menurut Kim, Wang, dan Matila 2010, di sini mereka membagi dalam 4 sifat, yaitu inertia, negative word of mouth, third party complaint, dan voice. Nah, yang pertama ini adalah inertia, di mana konsumen itu tidak mengambil tindakan. Jadi ketika konsumen mengalami kecewaan, dia hanya diam atau memilih tetap diam, tidak melakukan komplain pada perusahaan. Nah, yang kedua, negative word of mouth. Ini adalah salah satu sifat konsumen yang membahayakan perusahaan. Kenapa? Karena tindakan konsumen ini dia melakukan sebuah atau menceritakan kekecewaannya kepada konsumen lain atau ke orang-orang di sekitarnya. Jadi dia tidak melakukan komplain secara langsung ke perusahaan. Nah, selanjutnya, third party complaint. Di sini adalah tindakan konsumen yang mengajukan komplain kepada lembaga-lembaga eksternal, misalnya kepada pengacara atau media massa atau surat kabar. Nah, ini kemarin pernah Ibu singgung ya. Ini masuk kepada komplain tidak langsung. Nah, selanjutnya ini yang keempat, sifat voice adalah tindakan konsumen dengan melakukan komplain secara langsung kepada perusahaan. Nah, minggu sebelumnya juga Ibu sudah singgung ya. Jadi bentuk komplain seperti inilah yang diharapkan atau diinginkan oleh perusahaan. Kenapa? Karena ketika konsumen mengalami keluhan dan dia langsung mengajukan komplain kepada perusahaan, otomatis perusahaan akan lebih cepat menanggapinya dan mengetahui apa saja keluhan pelanggan. Nah, itu adalah sifat-sifat dari keluhan pelanggan. Selanjutnya masuk pada langkah-langkah menangani keluhan pelanggan. Nah, secara umum di sini ada 5 cara dalam menangani keluhan pelanggan. Nah, agar penanganan keluhan dapat berjalan dengan efektif, maka hal-hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, identifikasi dan menentukan sumber masalah yang menyebabkan pelanggan merasa tidak puas dan mengeluh. Jadi identifikasi dulu sumber masalahnya. Selanjutnya yang sini kita mengatasi dan menindaklanjuti. Setelah kita identifikasi, maka kita dapat mengatasi dan menindaklanjutkan masalah. Selanjutnya, memeriksa apakah tindakan perbaikan telah dilakukan dengan baik. Jadi setelah poin 1 dan 2 telah kita laksanakan, kita harus memeriksa lagi apakah tindakan kita ini udah baik, benar, dan tepat. Selanjutnya, analisis strategi terhadap keluhan yang ada. Misalnya, keluhan pelanggan seperti ini, seperti itu, kita harus menganalisis tindakan apa atau strategi apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya, yang terakhir adalah mengembangkan sistem informasi manajemen. Nah, sebaiknya perusahaan atau toko retail itu harus mengembangkan sistem informasi manajemen. Kenapa? Agar ketika orang atau konsumen melakukan komplain, kita sudah tahu bagaimana cara dan apa saja langkah-langkah yang harus kita hadapi, karena kita sudah membentuk sistem informasi manajemen di perusahaan retail kita. Nah, itu saja materi kita pada pertemuan hari ini. Nah, jika ada pertanyaan, bisa langsung hubungi Ibu via WhatsApp pribadi atau langsung di grup ya. Jadi itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.